Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadilah Nur Azizah, NPM akhir 194 dari Perikanan PSDKU Unpad Pangandaran. Saya di sini akan menyampaikan tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah rancangan percobaan. Nah, jadi ini tuh adalah tugas dari rancangan percobaan disusun oleh saya sendiri. Saya akan membawakan tentang rancangan acak lengkap. Judul yang akan saya bawa yaitu pengaruh jenis pakan yang berbeda terhadap pertumbuhan belut sawah. Ada 4 topik pembahasan. Topik pertama adalah metode penelitian, topik kedua parameter penelitian, lalu ada analisis data, dan yang terakhir itu kesimpulan. Langsung ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan rancangan acak lengkap atau RAL yang menggunakan 5 perlakuan. Di mana perlakuan pertama menggunakan cacing tanah, perlakuan kedua menggunakan cacing sutra, lalu perlakuan ketiga menggunakan keong mas, perlakuan keempat menggunakan ikan rucah, dan yang terakhir menggunakan pelet. Setiap perlakuan diulangi sebanyak 4 kali ulangan, sehingga banyak satuan percobaan adalah 20 unit akuarium. Lalu selanjutnya ada parameter penelitian, di mana ada pertumbuhan berat mutlak, ada rumusnya yaitu WM sama dengan WT dikurangi W0, yaitu pertumbuhan berat rata-rata ikan sama dengan pertumbuhan berat rata-rata akhir dikurangi pertumbuhan berat rata-rata awal. Lalu ada pertumbuhan panjang mutlak, yaitu PM sama dengan PT dikurangi P0, yaitu pertumbuhan panjang rata-rata ikan sama dengan pertambahan panjang rata-rata akhir dikurangi pertambahan panjang rata-rata awal. Ada juga tingkat kelangsungan hidup, yaitu SR sama dengan NT dibagi N0 dikali 100%, di mana NT sama dengan jumlah benih yang hidup pada akhir pemeliharaan dibagi jumlah benih yang ditebar pada awal penelitian dikali 100%. Maka akan terlihat berapa persentase hidupnya. Lalu ada data kualitas air. Di penelitian kali ini yang diamatinya adalah suhu, pH, oksigen terlarut atau DO, lalu ada kekeruhan. Nah, di sini juga ada analisis data. Data hasil pengamatan yang diperoleh di analisis data secara statistika dengan menggunakan analisis ragam atau tabel ANOVA, seperti pada tabel di atas. Jadi ini tuh tabel analisis data yang berisi tentang rumus-rumusnya. Jadi nanti data yang sudah ada dari jurnal saya pindahkan ke tabel ANOVA ini. Nah, ini adalah datanya. Saya pindahkan ke sini. Ini adalah data pertumbuhan berat pada pengamatan, di mana dari setiap perlakuan yang paling berpengaruh terhadap pertambahan berat adalah dengan menggunakan pakan cacing tanah yang menghasilkan 29,53 gram. Sedangkan yang paling rendah yaitu menggunakan pelet yang hanya menghasilkan 6 gram. Di sini juga ada setiap ulangan pemberiannya berapa gitu kan. Lalu ada hasil pembahasan. Jadi ini adalah tabel analisis ragam atau ANOVA, di mana ada FK, JKP, JKT, JKG gitu kan. Ini juga udah ada DB perlakuan, DB galat, JK perlakuan, JK galat. Lalu data hasil analisis ragam menunjukkan hasil F hitung lebih besar daripada F tabel, yaitu seperti yang tertera. Nah, jadi
pada taraf uji 5%, maka dilakukan uji lanjut, yaitu uji Duncan. Nah, di sini ada tabel uji Duncan dengan SK, SSR, LSR gitu kan. Dan ada perlakuan, rata-rata. Berdasarkan uji F-hitung, pakan jenis cacing tanah menghasilkan nilai pertumbuhan berat yang paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan cacing sutra, keong, ikan rucah, dan pelet, yaitu 7,38 gram. Kemudian, pemberian cacing sutra sebanyak 6,70 gram, lalu ada pemberian keong mas sebanyak 3,68 gram, lalu ada nilai pertumbuhan dengan pemberian ikan rucah dan pelet menghasilkan pertumbuhan terendah, yaitu 1,59 gram untuk ikan rucah dan 1,50 gram untuk pelet, yang masing-masing tidak berbeda nyata. Lalu ini ada hasil dan pembahasan untuk pertumbuhan panjang, di mana cacing tanah masih mendominasi, yaitu dengan 22,44 cm, dan yang paling sedikit itu dengan menggunakan pelet yang hanya bertambah 7,32 cm. Lalu ada tabel analisis ragam ANOVA, hanya ini adalah ANOVA dari pertambahan panjang ikan. Dari data analisis ragam, menunjukkan hasil F-hitung lebih besar daripada F-tabel pada uji tarif 5%, jadi masih harus dilakukan uji lanjut Duncan. Lalu ada tabel uji Duncan untuk tabel pertambahan panjang, di mana berdasarkan hasil uji F-hitung, pakan jenis cacing tanah masih memiliki nilai pertumbuhan panjang yang tertinggi daripada perlakuan yang lain, karena dengan menggunakan cacing tanah, hasilnya adalah 5,61 cm, kemudian ada cacing sutra 4,13 cm, lalu ada keong mas 3,42 cm, lalu ada ikan rucah yang menghasilkan 2,18 cm, dan paling terakhir yaitu dengan pelet yang menghasilkan 1,83 cm, yang masing-masing tidak berbeda nyata. Lalu ini ada untuk pertumbuhan kelangsungan hidup, di mana total yang paling tinggi itu ada di cacing tanah dan keong mas. Dan yang paling rendah itu ada pada pelet. Jadi dari tabel analisis ragam dapat dilihat bahwa F-hitung masih lebih besar daripada F-tabel, yaitu sebagai berikut. Lalu pada uji tarif 5%, maka harus dilanjutkan uji Duncan kembali. Nah, di sini ada tabel uji Duncan untuk tingkat kelangsungan hidup. Nilai untuk kelangsungan hidup tidak berbeda nyata pada P sama dengan P lebih besar daripada 0,05 pada semua perlakuan dengan pemberian cacing, pemberian cacing tanah, cacing sutra, keong mas, pelet ikan, dan rucah berkisar antara 91,66% sampai 100%. Lalu ini ada pengukuran kualitas air. Dilakukan 3 kali pengukuran untuk parameter kualitas air dari mulai suhu, pH, oksigen terlarut, lalu ada kekeruhan. Jadi perlakuannya itu dilakukan 3 kali pengukuran. Nah, kesimpulannya adalah hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan panjang dan berat mutlak cacing tanah yaitu 7,38 gram dan 5,61 cm. Untuk cacing sutra yaitu 6,70 gram dan 4,13 cm. Lalu ada keong mas 3,68 gram dan 3,42 cm. Lalu ada ikan rucah
1,95 gram dan 2,18 cm, dan juga ada pelet 1,50 gram dan 1,83 cm. Untuk tingkat kelangsungan hidup belut yang dihasilkan tinggi, berkisar dari 91,66% sampai 100%. Tingginya tingkat kelangsungan hidup dihasilkan oleh kondisi lingkungan, yaitu kualitas air yang optimal. Hasil pengukuran oksigen terlarut masih dalam kisaran optimal, yaitu 4 sampai 6 mg per liter. Oksigen terlarut yang baik untuk pertumbuhan ikan dan kelangsungan hidup ikan adalah antara 5 sampai 7 mg per liter. Itu menurut Gufron tahun 2007. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya Fadlah Nur Azizah undur diri, dadah!